kita semua bisa merasakan keadaan sekarang ini memang sudah suasana makin carut marut, suasana makin tidak menentu, si A menuding si B, jadi saling mencari kebenaran, ya, saling mencari kebenaran, padahal manusia nggak ada yang benar. Jadi mumpung durung katekanan malaikat jurupati prayuga ayu podo ngabekti, jangan ngajok ketemu buri kalau istilah Banyumas. Ngajok itu penyesalan, ketemu di belakang kita menumpuk-numpuk harta agar dipuja, agar lebih tinggi dari sesamanya. Ujung-ujungnya pasti akan dihadapkan dengan taruhlah kematian gitu aja. Jadi datang pundi paranipun tan burung ngadep yang manon kalau istilah Jawa. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuguni ajata jati lulu nusantara tapi uluk salam mulya. Kali ini saya akan melanjutkan yang pupuh ke-10 atau bait yang ke-10 mengenai 13 prediksi munculnya sang penata bangsa dan siapa saja orang yang akan menjadi sisane perang Bharatayuddha. Kalau dalam wayang ini kan ada perang Bharatayuddha ya. Yang isinya itu 3 perkara ngluari punagi, nyatakno prasetyo, ilange dur angkara murka atau tumpese dur angkara murka. Jadi secara garis besar dalam munculnya sang penata bangsa ini, Nusantara ini tentu kalau dalam pupuh yang ke-9 kemarin melalui pertempuran ing antarane Allah lan becik. Nah, dalam hal ini adalah merupakan era-era atau arahan siapa yang bisa melampaui, ya, yang bisa melampaui menjadi sisane perang Bharatayuddha atau akan yang akan menangi maksudnya munculnya Ratu Adil ini. Lalu kita mesti bersikap seperti apa? Artinya dalam pupuh ini adalah cenderung kepada nasihat agar kita itu bisa menang lan menangi Suradira Jaya ningrat seruh brasta tapaking ulah Darmasuti. Artinya peperangan ini tentu peperangan yang dikendalikan oleh alam, oleh ridho Tuhan atau kehendak Tuhan yang didukung oleh alamnya, tentu nanti akan bisa memberantas dur angkara murka, berbeda dengan perang yang dianalisis atau yang dibentuk oleh manusia sebelum ada peradilan alam. Ini kan peradilan alam, jadi tentunya yang dikehendaki Tuhan saja yang akan selamat begitu. Sekali lagi yang dikehendaki oleh alam, oleh Allah yang akan selamat. Namun kalau peperangan seperti Ukraina vs Rusia itu kan dikendalikan oleh alam pikir, termasuk juga ketika peristiwa G30 SPKI itu juga dikendalikan oleh alam pikir, bukan kehendak diflot oleh alam, itu bukan. Jadi yang menjadi korban bisa jadi orang yang tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan itu akan menjadi korban. Kalau ini tentu yang akan keliru, yang menjadi korban yang keliru-keliru saja atau yang menampik bahkan menentang dari kehendak Tuhan dan dukungan alam gitu. Intinya alam dan Allah itu akan mengadili sepenuhnya di muka bumi ini atas keserakahan, kerakusan, kebiadaban atau kebiadaban terlalu kasar lah, ketidaktepatannya langkah-langkah hidup manusia ini yang semau gue yang menampik dengan kekuasaan Tuhan. Dianggapnya hidup itu akal budi belakala. Dalam pupuh yang ke-10 ini adalah sebuah nasihat agar kita menggalang ketulusan, menggalang kerukunan dan ketulusan dalam hidup. Niscaya dengan demikian kita akan bisa selamat dalam melampaui, dalam menghadapi ya, dan bisa melampaui korat karite kahanan. Sebab ke depan ini sesuai dengan jangkaning dewa kodrating jagat ramaling pandito, niscaya alam ini akan
akan mengalami kecarut mautan atau korat karit atau genting. Atau genting dalam artian genting ya genting. Bisa jadi melalui kemarau panjang, bisa jadi melalui pertempuran dan sebagainya. Saya tidak bisa memastikan, namun kita semua bisa merasakan keadaan sekarang ini memang sudah suasana makin carut maut, suasana makin tidak menentu, si A menuding si B, jadi saling mencari kebenaran, ya, saling mencari kebenaran, padahal manusia nggak ada yang benar. Kalau saya sering menganjurkan bahwasanya hendaklah kita malu menganggap diri kita itu benar, karena memang dununging manusia luput. Manusia itu adalah tempat yang luput. Lebih baik kita mengaku salah, tapi selalu berbuat kebajikan, daripada kita mengaku benar, tapi kita tidak tahu dan tidak mau melaksanakan kebajikan. Lah, ini yang kadang-kadang manusia terjebak dalam situasi yang tidak semestinya diakui oleh manusia, namun dia mengakuinya. Artinya kita sifat andap asor itu ya andap asor, ya mengalah, itu nyaris tidak ada. Jadi sekarang kita itu kehilangan kiblat, ya, kehilangan kiblat dalam tatanan kemanusiaannya. Akan saya tembangkan saja ini, ya, pupuh yang ke-10 yang berupa nasihat agar kita tidak lalai, agar kita berbulat tekad dalam sebuah kerukunan. Sekali lagi sebelum saya mengkidungkan ini, saya pamit kepada arwahnya Romo Warsontani, mudah-mudahan tidak menimbulkan sarusiku, dengan kata tabe-tabe uluk salam mulia, dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya. Niat saya adalah memberikan sebuah erang-erang, atau saya memberikan sebuah rambu-rambu agar kita bisa selamat di dunia dan selamat dari akhirnya. Tentunya tidak ada manusia yang tidak ingin selamat. Walaupun kaya tidak selamat, ya ujung-ujungnya juga akan menyesali perbuatannya, begitu. Lah, mumpung kita masih sehat, mumpung durung katekanan malaikat jurupati, kalau kata sinden gitu, bukan kata penyanyi, itu kata sinden gitu loh. Mumpung durung katekanan malaikat jurupati, prayuga ayo ngabekti gitu. Jadi mumpung durung katekanan malaikat jurupati, prayuga ayo podo ngabekti. Jangan ngajok ketemu buri, kalau istilah Banyumas. Ngajok itu ya penyesalan, ketemu di belakang. Kita menumpuk-numpuk harta agar dipuja, agar lebih tinggi dari sesamanya. Ujung-ujungnya pasti akan dihadapkan dengan taruhlah kematian, gitu aja. Jadi datang pundi baranipun tan burung ngadep yang manon, kalau istilah Jawa. Kalau istilah sana ya menuju kepada kematian, begitu. Saya akan tembangkan sekali lagi. Saya mohon maaf bila mana ada guru kotro, guru lagu, guru wilangan yang tidak bisa tepat, ya, karena ini catatan sudah diketik oleh penerbit narasi. Jadi, tapi kurang lebihnya nih saya tidak akan jauh daripada arti yang sungguhnya. Mulane saiki padha ngudi kanggo bulet marang prakancane, lakonana den kupu ambangun golongan sawiji rukun lehe seduluran, ojo rebut unggul iku ketara wong murka. Wong murka bakal mbilaini, mula sira kang trima sabar, narima takdir ira. Jadi pada prinsipnya di sini leluhur itu mengingatkan kepada kita sebagai manusia, lakonono den gupuh ambangun guyub rukun, gumolong bangun guyub rukun, bukan membangun organisasi tapi nanti
meninggikan organisasinya. Loh, sekarang sudah bukan rahasia lagi lah bahwasanya organisasi A umpamanya yang terjadi ini dalam agama saja. Ini kalau Islam itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Hinayana, ada Mahayana, ada Kristen, ada Protestan, apa-apa lah. Ini kan akhirnya karena membangun golongan, meninggikan golongannya, prika manungsan guyub rukun sesamine ditinggalkan lah. Ini tentunya leluhur tidak menghendaki yang demikian. Coba siapa yang menyuruh kita membuat golongan, lalu kita mengedek-ngedekkan golongannya. Nah, namun kalau guyub rukun ini adalah secara tidak langsung adalah perintah dari perasaan kita, gitu aja lah, perasaan kita lah. Sekarang manusia menggunakan perasaan saja ini sudah rata-rata itu kesulitan, pengennya menggunakan keangkara murkaannya, bukan perasaannya lah. Golong sawiji rukun lehe seduluran. Jadi dianjurkan, kita manusia semua kan adalah sedulur. Sedulur itu ya saidu mulur-mulur gitu kalau istilah keroto bahasanya. Jadi anggaplah tidaklah itu yang ada di organisasi NU umpamanya Muhammadiyah, yang Protestan, yang Kristen, yang Hinayana, yang Mahayana, yang itu Ziarah Resi Kubur, yang Sabto Darmo, lalu yang mana ini taruhlah kita memandang dari sisi kemanusiaannya. Kalau kita nanti berpegang teguh kepada prinsip organisasinya, niscaya itu akan sulit untuk membangun kerukunan. Nah, ini saya bukan membenci, enggak. Namun, walaupun dalam organisasi yang saya rujukkan itu adalah tetap membangun perikemanusiaan lebih diutamakan daripada membela organisasi. Ini kita fair saja lah sekarang. Ada Pemuda Pancasila, ada GNPI, akhirnya saling meninggikan organisasinya, lupa terhadap perikemanusiaannya atau kurang menggalang dalam kerukunannya lah. Ini kan repot. Jadinya kita mesti kembali lagi kepada relnya kerukunan. Ini adalah anjuran dari leluhur, yang semestinya kita lakoni. Ojo rebut unggul, iku ketara wong murka. Artinya siapa yang rebut unggul, niscaya itu adalah ciri-ciri orang yang murka. Murka ya murka lah. Ibaratnya mau menang nggak mau kalah, begitu. Itu murka. Mau kaya nggak mau miskin lah, itu murka. Lah, kita semestinya tidak menjadi orang yang murka, tapi orang yang murwakani. Murwakani itu yang membukakan jalan untuk kebaikan, untuk orang lain agar hidup itu sejahtera. Jangan kaya, sejahtera, gitu kan. Antara kaya dan sejahtera tentu beda. Kalau kaya belum tentu sejahtera, namun kalau sejahtera, niscaya hatinya akan kaya walaupun tidak menumpuk-numpuk harta. Lah, ini kan sebuah hal yang patut kita renungkan. Jangan orang kaya, kita menganggap orang kaya mesti sejahtera. Belum tentu. Nyatanya kayak di rumah Ferdi Sambo saja atau banyak yang lainnya, itu rumahnya tingkat, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, itu juga penuh tangisan. Lah, ini yang perlu kita teliti dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa semau gue, bahwasanya hidup itu memang ada batasnya. Jadi kembali lagi, kalau kita itu ngongso, itu kita akan distempel sebagai orang yang murka. Yang murka bakal bila ini. Dalam keterangan ini, siapa yang angkara murka, niscaya akan bilahi. Bilahi itu ya celaka, gitu aja lah kasarnya ngomong. Bilahi itu celaka. Dan semua kita, saya yakin, tidak mau celaka. Maka kita menghindari sifat angkara murka. Dumehke sugih, dumehke pangkate dhuwur. Ini tentu akan bila ini akan berbahaya bagi diri kita, akan merupakan sebuah ancaman tertentu pada diri kita yang menyebabkan kita nanti akan jadi orang yang kebingungan atau lalalolo, tidak tahu arah, secara gampangnya seperti itu. Bila ini mulo siro kang trimo sabar. Kita semua, kita mesti sabar apa? Sabar dalam menghadapi cobaan. Kalau istilah Pak Kiai itu sabar dalam menghadapi sebuah ujian
atau sebagai anunya itu adalah giri cubo, giri gudo. Giri itu gunung, goda itu ya goda. Giri itu godaan yang besar dalam diri kita. Kegoda dengan pepais dunia, kegoda dengan ya pepais dunia ya kecantikan wanita, harta, tahta dan wanita. Ini biasanya merupakan giri gudo atau godaan yang besar bagi kita semua. Tidaklah itu laki-laki dan tidaklah itu perempuan, tentu akan dihadapkan dengan giri gudo yang sifatnya harta, tahta, suami atau istri gitu. Jadi kita mesti waspada sekali, dan bagaimana menghindari kita tetap bisa berpegang teguh kepada tali kromonea tunggal atau tali kromo ini ya yang sudah tergaris. Tali kromonea tunggal yang dimaksud adalah suratan tangan yang telah tergaris pada diri kita. Kita melakoni dengan sabar namo pasrah pandum sumende marang takdiriro. Sekali lagi, sabar ndarmo narimo pasrah pandum sumende marang takdiriro. Niscaya dengan demikian kita akan menjadi orang yang selamat, bisa menangi dalam zaman era-ero sampai dengan mijile tuwe sang penata bangsa di bumi Nusantara ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap